Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa konsultasi syariah yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dimana merupakan kata ulama kita ya semulia-mulianya ilmu, yaitu mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Abdul ulum. Mengapa demikian? Karena dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya, maka kita akan semakin dekat, semakin cinta, semakin tunduk dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Pada kesempatan ini kita akan membahas di antara nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Muqit, Al-Muqit dan Al-Wasi'. Al-Muqit, ismul Muqit fi mawdi'in wahid. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muqit ini hanya didapatkan dalam satu ayat. Pada satu ayat di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita. Barang siapa yang memberikan syafaat kebaikan, memberikan bantuan kebaikan, menolong ya orang-orang dalam berbuat kebaikan, dalam perbuatan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala tersebut. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang membantu seseorang untuk melakukan keburukan atau memfasilitasi orang berbuat keburukan, maka dia akan mendapatkan juga ya balasannya. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu atas segala sesuatu muqita. Nah, muqita ini memiliki banyak makna disebutkan oleh para ulama kita. Di antaranya adalah hafizah. Ya, dalam kitab An-Katsir rahimahullah taala boleh menyebutkan di antara makna yang dilewatkan dari beberapa para ulama tafsir dari kalangan sahabat dan tabi'in adalah hafizah, yaitu maha memelihara. Wa qala Mujahid, juga disampaikan oleh Mujahid, tafsirnya adalah syahida, yaitu maha menyaksikan. Wa fi riwayatin anhu, dan juga dari beliau dimaknai dengan makna hasiba, yang maha menghisap. Ya, wa qala Sa'id bin Jubair wa Siddi bin Zaid qadira, dan juga diantara maknanya adalah qadira, maha kuasa. Ya. Dan diantara ulama juga mengatakan Al-Muqit bermakna Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Jadi wala yamna ay yakuna hadzal ism mutanawilan li jami' hadzal ma'ani. Jadi semua makna-makna yang telah kita sebutkan tadi itu ya semuanya mencakup dari makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muqit. Bisa berarti yang maha memelihara, yang maha menyaksikan, yang maha menghisab, yang maha memberi rezeki, yang maha kuasa. Bayakun amanahu alladhi ahata ilman bil ibadi wa ahwalahum. Itu juga secara ya
umum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala apa yang ada pada hambanya, meliputi ilmu hambanya, meliputi segala gerak-gerik hambanya. Wa ma yahtajuna ilaihi, dan Allah tahu apa yang kita butuhkan. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Kalaulah kameranya manusia, ya CCTV itu hanya melihat dari sisi fisik mungkin. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu sebelum kita berucap apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita butuhkan. Ya, Allah Maha mengetahui semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi makan kepada kita, memberikan, ya, menyusukan makanan kepada apa yang kita butuhkan dari sisi gizi kita. Al-qatat qut, makanan pokok, ya, yang dibutuhkan oleh tubuh kita dan termasuk, ya, semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dari tanaman-tanaman, ya, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makan kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat lain, wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada, ya, satupun, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini kecuali, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezekinya, yang menjamin rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, dan Allah Subhanahu wa taala tahu di mana kita tinggal, di mana tempat kita, ya, di mana tempat kita menyimpan sesuatu, di mana keberadaan kita. Kullun fi kitabim mubin, dan semuanya telah tercatat pada Lauhul Mahfuz. Dari sini, ya, kita bisa mengambil faedah yang sangat besar, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Maka sembahlah Tuhannya Ka'bah. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah. Ingat, Ka'bah itu hanyalah kiblat. Ya, menghadap ke Ka'bah kita berdoa, tapi kita meminta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, pemilik Ka'bah. Bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'. Kenapa kita menyembah Allah? Karena Allah yang memberi makan kepada kita. Walaupun kita punya uang yang banyak, padahal Allah juga yang telah memudahkan kita mendapatkan, ya, harta. Walaupun kita telah membeli suatu makanan yang begitu enak, begitu lezat, dan begitu mahal, tapi ketika kita sakit, kita tidak mampu untuk menikmati makanan tersebut. Kita punya kekuatan untuk pergi bekerja, tapi tiba-tiba kita sakit, tidak mampu pergi bekerja. Makanya, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah, ya, menyebutkan, sebagaimana Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran, bahwasanya beliau mengatakan, alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wasqin. Itu aku hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan saya dan memberikan saya petunjuk, ya, mengarahkan saya. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi makan kepada saya dan memberikan minum kepada saya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan saya ketika sakit. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan saya dan menghidupkan saya. Walladzi at'amahu ay yaghfira li khati'ati yaumiddin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya kuharapkan agar diampuni dosa-dosaku, kesalahanku pada hari kiamat nanti. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Penyelamat, Maha Pemelihara, Maha Penyembuh, ya, Maha Pemberi rezeki,
maka hendaknya kita hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sangat disayangkan, masih banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin atau bahkan mungkin di antara kita ya mengharapkan agar rezeki kita dilancarkan, dimudahkan. Namun kita tidak tunduk kepada Allah yang Maha Pemberi rezeki. Kita mengharapkan kesembuhan, tapi tidak tunduk kepada pemberi kesembuhan. Kita mengharapkan keselamatan, tapi tidak tunduk kepada pemberi keselamatan. Apakah Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kita ya oksigen dan segala hal-hal apa yang kita butuhkan di dunia ini pada hari Jumat saja? Sehingga kita masih dapatkan di antara saudara-saudara yang mengaku muslim hanya bersujud kepada Allah pada hari Jumat saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan segala-galanya, bahkan memberikan kepada orang-orang kafir makan, minum. Ya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Ini di antara makna ya nama Allah Subhanahu wa taala kita akan bahas juga, yaitu adalah Al-Wasi'. Ya. Al-Wasi' takarrara fi iddatil mawdi' min Al-Qur'an. Sungguh banyak kita dapatkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa ma'nahu al-wasi' ya as-sifat an-nu'ud. Sifat dan ya Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya itu sangatlah luas. Muta'allaqatiha bahaitsu la yuhsa ahadan sana'an alaihi. Ya bagaimanapun kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala itu belum cukup. Karena sifat Allah begitu luas. Bal huwa kama asna ala nafsih. Dan Allah Subhanahu wa taala yang pantas memuji dirinya. Wasil azama was sultan. Ya. Wal mulk wasil fardul lisan azimul jud wal karam. Dia maha dermawan. Ya, kedermawannya sangat luas. Bayangkan. Ya, berapa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan makan, minum. Tidak terbatas, kita tidak bisa menghitungnya. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, sungguh maha luas ya rahmatmu dan ilmu. Ya. Dalam masalah rezeki Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Wallahu wasi'un alim. Kalau mereka ya istri-istrimu ya atau mereka pasanganmu baik itu suamimu atau istrimu ya atau siapa saja di antara mereka yang fakir, maka Allah yang akan mengayakan, mencukupkan. Allah maha luas dan maha ya maha mengetahui. Ya. Terkadang yang mengatakan bagaimana mungkin? Ada mengatakan ya orang-orang fakir mengatakan dirinya fakir. Betul semua kita fuqara kepada Allah Subhanahu wa taala, kita maha ya fakir kepada Allah yang maha kaya. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekayaan kepada kita. Apa buktinya? Adakah di antara kita mau menjual penglihatan? Ya, menjual penglihatannya karena uang 1 miliar misalnya. Adakah di antara kita mau menjual pendengarannya, jantungnya bahkan, kaki tangannya, ya, hanya untuk harta? Apa gunanya harta ketika kita tidak bisa melihat? Jantung kita tidak bisa memompa dengan baik. Kita tidak bisa bernapas dengan baik. Ini sungguh mahal. Allah telah berikan kekayaan kepada kita semuanya. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Allah. Itulah kenapa kita menyembah Allah, karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tidak bersyukur. Bahkan ada orang yang rela bayar ratusan juta untuk operasi jantungnya, operasi penglihatannya, pendengarannya, dan lain sebagainya. Tidak ada bandingannya dengan uang yang orang miliki. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amana. Dialah Allah yang telah beri makan kepada kita. Kita masih bisa mengatur makanan. Menu sarapan kita, oh makan ini. Ya, menu makan siang kita, menu makan malam kita, masih kita bisa mengatur.
memasak dengan baik. Padahal masih ada di antara saudara-saudara kita yang mencari makan di tempat sampah misalnya. Saudara kita di Palestina, Gaza. Tetap mereka mau makan apa? Mereka telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala rasa lapar, rasa takut. Dan tentunya ketika Allah menguji hambanya, itu menunjukkan Allah telah mencintainya. Idza ahabballahu qauman ibtalahum, jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Makanya ya kalau orang saja mau naik kelas, naik tingkatan, itu akan mendapatkan ujian. Maka yang mengaku beriman kepada Allah akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha luas segala-galanya. Luas rezekinya, luas ampunan Allah. Bagaimanapun dosa-dosa kita. Kalau kita mau kembali kepada Allah, Allah akan menerima tobat kita. Luas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at ghadabi. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah dalam hadis qudsi, lebih luas daripada ya murka Allah. Seni Allah Subhanahu wa taala ingin menghukum kita karena dosa-dosa kita semuanya, semua kita sudah binasa. Tapi karena rahmat Allah yang sangat luas, Allah ingin agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang poin terakhir, masih banyak sebenarnya, ya Allah maha luas ya syariatnya. Maksudnya apa? Allah tidak membuat orang susah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu untuk berdiri sholat, maka silakan duduk. Nah, tidak mampu duduk, berbaring. Selama kita masih berakal, kita wajib sholat karena kita butuh kepada Allah dan akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali adalah sholat kita. Ya. Nah, kenapa? Karena ada sekarang pemikiran-pemikiran, ada yang mengatakan bahwasanya cukup kita meyakini ada Allah, ada pencipta. Tidak perlu ada namanya syariat. Padahal kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menyembah Allah. Ya. Kalaulah saja makhluk ya mempekerjakan orang, ada enggak di antara Anda ya mau kasih saja orang tanpa mempekerjakannya? Tapi Allah Subhanahu wa taala ya walillahil matsalul a'la. Allah berhak memerintahkan kita karena Allah yang menciptakan kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas lebih dari apa yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya menjadi hamba yang bersyukur kepadanya, taat kepadanya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Fadhil Ustaz. Masya Allah. Itulah materi pengantar yang disampaikan oleh Ustaz kita. Jazakumullah khair Ustaz. Baik, bagi para pemirsa, Ikhwan dan Akhwat, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ingin bertanya kepada Ustaz kita, bisa bertanya langsung ataupun melalui kolom Zoom seputar materi akidah dan pemikiran ataupun yang berkaitan tentang judul kita pada malam hari ini, yaitu makna nama Allah Al-Muqit dan Al-Wasi'. Kami bacakan pertanyaan dulu Ustaz, ada yang masuk di kolom Zoom dari hamba Allah. Pertanyaan, Afwan Ustaz, apakah takdir ajal itu bisa berubah dengan doa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi takdir itu ada beberapa jenis. Ya, ada takdir am, takdir secara umum. Ya, itu telah tertulis semua di Lauhul Mahfuz. Tidak akan berubah. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada takdir namanya takdir umri. Takdir umur. Yang dimana ya Allah Subhanahu wa taala suruh catat malaikat ketika kita berada di perut ibu kita. Ya. Catatkan 4 perkara.
rezeki kita, ajar kita, apa, kita akan hidup sengsara atau hidup bahagia, itu dicatat. Ada namanya takdir sanawi, takdir tahunan. Sudah dikatakan malam Lailatul Qadar. Karena diantara kenapa dikatakan Lailatul Qadar? Karena malam itu juga dicatatkan takdir-takdir tiap tahun dalam setahun. Iya, ada namanya takdir yaumi, takdir harian. Iya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kepada malaikat untuk mencatatnya. Nah, 3 takdir yang tadi ini, yang kedua dan ketiga dan keempat, itu bisa saja berubah. Karena pada catatan malaikat. Adapun takdir yang pertama tadi yang di lauh mahfuz itu tidak akan berubah. Ya, dari takdir yang pertama tadi ini di lauh mahfuz, itulah yang diansur kepada catatan malaikat. Diangsur kepada takdir umurnya, takdir tahunan, takdir harian. Itu diangsur turun. Ya. Jadi yang berubah itu adalah catatan malaikat. Dan doa adalah termasuk takdir. Doa termasuk takdir. Iya. Memang betul dalam hadis disebutkan tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Tapi doa termasuk takdir. Yang dirubah, yang bisa dirubah adalah apa yang telah dicatatkan oleh malaikat. Tapi intinya hasilnya sudah berada dalam lahul mahfuz yang tidak bisa berubah. Misalnya, saya kasih contoh. Dalam catatan malaikat itu, takdir umur, misalnya orang ini umurnya 60 tahun. Tapi di lahul mahfuz sudah tercatat 80 tahun atau 70 tahun. Ya. Yang diketahui oleh malaikat cuma 60 tahun. Jadi bahkan dalam disebutkan di riwayat, sampai malaikat pun tidak mengetahui isi lahul mahfuz. Ya. Jadi misalnya 60 tahun di kitab catatan malaikat. Ya. Namun karena orang ini ya telah melakukan telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana Nabi SAW pernah mendoakan Anas bin Malik sehingga diberikan umur yang panjang, ya. Masya Allah. Iya. Kemudian juga apa namanya? Orang ini melakukan silaturahim. Maka Allah berikan tambahan umur dari apa yang dicatatkan oleh malaikat. Tapi yang 80 tahun itu sudah memang tercatat di lahul mahfuz. Ya, seperti itu, ya. Jadi takdir itu bisa dirubah. Maksudnya adalah apa yang telah dicatat oleh malaikat. Dan Allah catat takdir itu di lauhul mahfuz sesuai dengan ilmunya Allah. Allah tahu misalnya orang ini tidak mau muslim. Allah tahu orang ini misalnya Abu Lahab tidak mau jadi muslim. Maka Allah sudah catatkan Abu Lahab akan jadi mati kafir. Karena Allah tahu. Beda kalau guru. Kalau guru kan belum bisa mencatat, dapat 100 saja kau. Sebelum di ujian. Tidak. Justru guru harus berikan ujian dulu. Baru mengetahui hasilnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah tahu hasilnya, maka Allah catatkan hasilnya. Ya, sebagaimana Allah tahu bahwasannya Umar akan masuk Islam, mencintai keislaman, maka Allah telah catat di lauh mahfuz Umar menjadi masuk Islam. Karena Allah tahu apa yang akan terjadi, maka dicatatkan sudah hasilnya. Ya, semoga bisa dipahami, ya. Kalau belum dipaham bisa ditanyakan lagi nanti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum, Ustaz. Kemudian kami lanjut pertanyaan kedua, masih yang ada di kolom Zoom. Sama dari hamba Allah. Pertanyaan, apakah anak-anak yang meninggal sebelum usia balik ketika di surga mengetahui jika orang tuanya merindukannya? Tapi ini masalah gaib, ya, tentang belum ada yang kami ketahui tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sehingga kita tidak bisa menjawabnya. Apakah anak tersebut merindukan orang tuanya atau tidak? Wallahu a'lam. So, belum ada keterangan yang kami ketahui tentang ini. Selanjutkan. Saya bisa, Mas, barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Afwan Ustaz. Ada sebagian saudara kita yang sudah luar biasa membantu agama Allah. Namun di satu sisi kita melihat kehidupannya jauh dari cukup. Kira-kira apa yang salah? Oh iya. Baik. Kita lihat
Bagaimana kehidupan Rasulullah SAW? Abdulun nas, sebaik-baik manusia. Seandainya dunia ini memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun selebar sayap nyamuk, Allah tidak akan memberikan air minum kepada orang kafir walaupun seteguk. Rasulullah SAW selama 3 hilal, tahu hilal ya? Ya, hilal. Hampir tiap bulan Ramadan kita cari itu hilal, lihat 3 bulan ya. Tiap bulan kan ada hilal. Selama 3 bulan purnama, 3 bulan purnama atau 3 hilal, ya bulan sabit, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memakan kurma dan air, minum aswadain. Jadi yang salah adalah ya kepemahaman kita, kurangnya pahaman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah cobaan. Lihat saja kepada saudara kita di Palestina. Mereka memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan Aqsa. Dari segi makanan mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin dari sisi dunia, dari sisi masalah makanan mungkin jauh dari cukup. Tapi alhamdulillah dia masih bisa melihat. Masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kaya, banyak hartanya, tapi tidak bisa makan. Ya, harus dibantu di oksigen di rumah sakit. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah. Di surat Al-Ghasyiyah itu Allah menyebutkan ada di antara jenis manusia yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ya, adapun bukan Al-Ghasyiyah afwan, Al-Fajr ya. Ya, Al-Fajr. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, ada di antara manusia ketika Allah uji dia dengan apa? Ya, harta yang cukup. Ya, kenikmatan masalah dunia, maka dia akan mengatakan fa yaqulu rabbi akraman, Allah telah memuliakan saya. Sebaliknya wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ada di antara manusia sebaliknya dia akan mengatakan kalau dia dicukupkan oleh rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala atau mungkin sebagaimana disebutkan jauh dari cukup, dia akan mengatakan Allah telah menghinakan saya. A'udzubillahi min dzalik. Ini bentuk apa? Keburuk sangkaan kita kepada Allah, suzon kita kepada Allah. Justru kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi orang tersebut diberikan harta, kecukupan, dia tidak bisa bersabar dengan harta tersebut. Orang masing-masing dapat ujian. Ada orang tidak bisa ketika diberikan harta, dia akan justru akan berkhianat atau menjadikan harta tersebut pada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu hati kita bagaimana hatinya. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah apa yang kita lihat. Unzuru ila man huwa minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada apa yang di bawah kalian dalam masalah urusan dunia dan jangan lihat ke atas agar kita tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ya, tapi kemudian berikan kesempatan bagi peserta yang ada di ruang Zoom ini yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz kita terkait tentang tema akidah dan pemikiran ataupun judul yang diangkat pada malam hari ini. Ya, dipersilakan. Ya, mungkin sedikit tambahan tadi, itulah di antara hikmahnya ya, di antara hikmahnya zakat diberikan kepada orang yang tidak mampu. Dari zakat itu, harta itu kalau sudah memenuhi apa namanya, nisabnya dan haulnya, maka ada hartanya orang-orang yang berhak mendapatkan di situ. Nah, disitulah kalau semua orang jadi kaya, siapa yang akan bekerja? Ya kan? Siapa yang mau pergi ke kebun misalnya atau yang bertani? Tidak ada gunanya. Ya, kekayaan kita. Nah, itulah Allah SWT menyebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan
keburukan dan kebaikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Bagaimana? Ada pertanyaan dari peserta? Kayak tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muqit. Ya, sudah dipahami semua. Al-Wasi ya. Ya, ya, jika tidak ada mungkin kita tutup Ustaz. Ya, la ba'as. Ya, Sudah insyaallah jazakallah khair Ustaz atas materinya, ilmunya. Semoga bermanfaat. Allah jadikan pemberat timbangan kebajikan Ustaz kita di yaumil hisab. Juga kami ucapkan syukran wa jazakumullah khair atas partisipasi peserta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita dan juga Allah istiqomahkan kita dan mempertemukan kita di lain waktu dalam ketaatan kepadanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama khair Ustaz.